Pernah nggak sih kamu mengendarai motor di tengah malam dalam kondisi kelelahan, sendirian, dan hati-hati saat nonton sendirian? Selamat merayakan dunia imajinasi. Sebut saja namanya Anto. Rumah Anto ini berjarak kurang lebih 20 km dari kota Jogja ke arah kota Wates. Dan normalnya jarak tersebut bisa ditempuhnya dalam waktu kurang dari 1 jam. Di suatu malam yang sedikit mendung, Anto yang harus lembur ke kantornya pun akhirnya pulang dalam kondisi kelelahan dan melewati jalan Jogja Wates. Sudah separuh jalan, Anto menguap sambil mengucek mata. Perjalanannya ke kampung halamannya yang jauh dari pusat kota itu terasa semakin berat ke arah barat sebab penerangan di jalan semakin berkurang karena lampu jalanan semakin renggang. Anto melirik sedikit ke arah jam tangannya. Sudah pukul 12 lewat 5 menit. Dia pun berbelok dari arah selatan menuju ke barat dan melintasi 4 buah rel yang melintang di sana. Benar-benar malam yang biasa. Terlihat di kejauhan lampu rambu-rambu rel berwarna merah, menunjukkan kalau area itu aman. Tidak ada kereta yang akan melintas dalam jarak dekat. Maka Anto pun melalui 4 buah rel yang melintang itu dengan tenang. Sementara itu di kejauhan nampak pula lampu terang dari pos penjagaan perlintasan kereta. Ya, ini adalah malam biasa seperti malam-malam sebelumnya saat Anto pulang lembur malam. Karena jalanan memang sudah sangat lengang, maka terlihat berseliweran kendaraan yang melintas dalam kecepatan tinggi. Kerap kali saat disalip atau berpapasan dengan kendaraan yang melintas dengan kecepatan tinggi, Anto sedikit terkejut dan membuatnya oleng. Tapi dia tetap berusaha untuk memfokuskan matanya dan melanjutkan perjalanan dengan tenang. Lagi-lagi si Anto ini menguap. Menurut perkiraannya 15-20 menit lagi, maka dia akan tiba di rumahnya di area kota Wates. Anto kembali lagi memfokuskan pandangannya, sebab dalam jarak kurang lebih 100 meter di depan, ia akan tiba di tanjakan yang lumayan curam. Maka dia harus tetap fokus, jangan sampai kehilangan keseimbangan. Tapi saat mulai memasuki tanjakan itu, tiba-tiba aja motornya Anto mogok. Dengan cepat Anto mengerem dan berusaha mengendalikan motornya supaya tidak oleng. Waduh, kenapa nih? Anto panik. Ia sempat menoleh ke kanan dan ke kiri. Otomatis saja ketika motornya mati, maka penerangan pun tidak ada sama sekali. Jalanan itu menjadi lebih gelap. Terlihat kedap-kedip lampu rumah warga, tapi jaraknya jauh, sangat-sangat jauh. Sementara itu, area tempat Anto mogok ini hanya terdiri dari hutan jati yang lebat serta kebunan warga. Nggak ada rumah di sekitar situ, hanya terdengar suara desis dedaunan jati yang tertiup angin malam. Anto menghela napas, ia berusaha tenang. Dengan sekuat tenaga didorongnya motornya yang mogok itu sambil berharap kalau ada pengendara lain yang lewat dan akan menolongnya. Lalu Anto pun menoleh ke belakang. Tempat terpikir olehnya untuk putar balik dan kembali melalui area yang sudah dilewatinya tadi untuk mencari bantuan. Tapi rasanya tanggung banget. Soalnya dia pikir, oh sebentar lagi aku akan tiba di puncak tanjakan ini dan akhirnya jalannya akan menurun. Kemudian dia bisa meluncur turun sambil menaiki motornya dalam kondisi mati. Nanti kalau jalannya sudah datar, dia akan memeriksa motornya. Kalian mungkin butuh gambaran bagaimana posisi Anto saat ini. Jadi karena dia hafal dengan area tersebut, dia nggak ragu-ragu mendorong motornya untuk terus naik ke tanjakan yang curam itu. Dan nanti ketika sampai di puncak tanjakan, dia berencana bakal naik ke atas motornya yang mogok dan menuruni jalan yang menurun tersebut sambil menaiki motornya dalam kondisi mati. Itu nggak masalah meskipun motornya mati, tapi karena jalannya menurun, maka dia bisa naik ke atas motornya itu dan meluncur begitu saja ke arah bawah. Itu yang direncanakan oleh Anto. Anto sempat berpikir juga untuk menghubungi Dima, adiknya. Tapi saat dia mengeluarkan ponsel dari dalam saku celananya, Anto terkejut karena nggak ada sinyal. Wah, gawat, pikir Anto. Jadi sekarang satu-satunya yang terpikir olehnya, ya itu tadi, dia berharap bakal ada pengendara yang lewat dan bakal membantunya. Tapi yang tersisa di sana hanyalah kegelapan. Nggak seperti beberapa menit yang lalu waktu dia melewati area yang lebih datar, di mana dia sering berpapasan atau disalip oleh kendaraan lain, kali ini cuma ada kegelapan. Anto mulai kesal. Katanya, perasaan gak ada yang salah dengan motorku ini. Olinya selalu aman, aku selalu rutin menggantinya setiap bulan. Terus, apa yang salah? Kenapa dia tiba-tiba mogok? Apa mungkin businya ya?
Tapi rasanya belum lama ini aku juga sudah ganti busi. Apa dong yang salah? Keringat mengucur di dahi dan leher Anto. Tapi dalam jarak beberapa meter ke depan, ia akan tiba di puncak tanjakan itu, dan Anto mungkin bisa berhenti selama beberapa saat di sana. Sabar, kata Anto, namanya juga perjuangan. Kalau nggak lembur, nanti penghasilanku pasti juga berkurang, pikir Anto. Maka Anto terus mendorong motor itu, dan ya, dia pun tiba di puncak tanjakan itu, lalu bersiap menaiki motornya dan siap untuk meluncur ke bawah. Tapi seketika saja mata Anto terbelalak saat melihat ke hamparan luas yang ada di depannya. Dalam kondisi tubuh yang berkeringat karena kelelahan, Anto melotot dan berusaha memfokuskan pandangannya ke bawah sana, ke seluruh area perbukitan di kanan kiri jalan yang seharusnya terdiri dari hamparan hutan jati serta perkebunan warga. Itu seharusnya. Tapi kini yang ada di depan matanya, mana mungkin ia salah. Jalanan ini adalah area yang selalu dilewatinya hampir setiap hari. Basahnya aliran keringat di tubuh Anto berubah menjadi keringat dingin. Anto pun menelan liur. Apa yang terjadi? Di mana hutan jati dan perkebunan warga yang harusnya ada di sekitar sini? Kenapa hutan itu kini berubah jadi... Anto tak ingin gentar. Ia yakin kalau ia tersesat dan hanya harus menemukan jalanku. Seperti rencana awal, ia pun naik ke atas motornya yang masih mogok itu, lalu meluncur di jalanan aspal yang menurun. Anto sempat mengambil ponsel lagi dari dalam saku celananya untuk menelepon adiknya. Tapi masih tidak ada sinyal. Sialan, impat Anto. Anto yang tadinya berencana untuk berhenti dan mengecek kondisi motornya, kini tak ingin lagi. Sebab beberapa detik yang lalu, saat ia tiba di puncak tanjakan yang ada di belakangnya, dan melepaskan pandang ke bawah, yang dilihatnya bukanlah kegelapan dan kesunyian, melainkan cahaya terang yang menyilaukan mata. Pemandangan di kiri dan kanan jalan itu terdiri dari deretan perumahan mewah bertipe klaster dengan halamannya yang wah. Rumah misterius itu membuat Anto makin bergidik, tapi dia berusaha memfokuskan pandangannya ke jalanan panjang di depan. Yang terasa paling aneh meski semuanya nampak mewah, tapi lingkungan itu sangat sepi, jelas tak berpenghuni. Jika biasanya di halaman rumah mewah terlihat banyak mobil mahal yang terparkir rapi, yang ini justru tidak. Malah terlihat seperti rumah-rumah yang baru jadi dan sedang dalam tahap promosi. Sepi, seperti tanpa nyawa. Meski megah, namun terlihat mati. Lampu terang benderang dari dalam rumah-rumah itu membuat Anto merinding. Gak percaya. Setiap rumah punya halaman yang indah dengan hamparan rumput-rumput halus, bunga berwarna-warni, serta lampu taman bulat yang redup atau benar-benar ketakutan. Tapi ia tetap berusaha tenang. Apa aku salah jalan? Pikir Anto. Tapi ini gak mungkin. Silaunya lampu-lampu dari jajaran rumah. Anto masih yakin bahwa dia tersesat sambil berharap-harap kalau ada pengendara lain yang bakal lewat. Tapi kalau dia memang tersesat, sejak kapan? Lagi pula kalau memang dia tersesat, rasanya Anto tidak pernah tahu kalau ada perumahan mewah di sekitar situ. Yang justru terasa lebih aneh dalam pikiran Anto, dia justru sama sekali gak berharap kalau ada penghuni rumah itu yang bakal keluar dan menolongnya. Dalam hatinya lebih baik jangan, aku gak memerlukan kalian.